Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik karunia dan hidayahnya kepada kita yang senantiasa kita terima nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut. Sholawat dan salam semoga tetap juga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang sering berselawat kepada Rasulullah ini kelak akan mendapatkan syafaat darinya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat YouTube, kembali kami menyapa sahabat-sahabat YouTube semuanya, yaitu untuk membuat konten video lanjutan. Apa yang akan kami sampaikan saat ini adalah video edukasi tentang subscriber bertanya, Samsul Hadi menjawab. Nah ini. Sebelumnya kami juga sudah membuat konten-konten ini, waktu itu sudah sampai edisi ke-6. Nah ini yang ke-7. Apa yang ingin kami sampaikan di situ? Tapi sebelumnya kita lihat dulu, yuk siapa subscriber kita yang bertanya. Ya, kita lihat ke ini kita. Nah, ini ya. Jadi ini sudah edisi ke-7. Edisi ke-7, subscriber bertanya, Samsul Hadi menjawab. Nah, saat ini siapa sih yang bertanya? Nah, kita lihat yuk siapa yang bertanya nih. Tentang apa ini yang ditanyakan? Tentang sumur flowing, ya. Nah, ini dia yang bertanya. Namanya siapa? Pratama Hadinata, subscriber kita nih. Ini orangnya kerjanya di rig ya, di rig ini. Oh ini lagi di kamarnya ini, lagi istirahat ini, di tempat apa mesnya lah ini ya. Nah dia kerjanya di rig. Apa sih yang ditanyakan oleh dia? Nah tapi sebelumnya siapa sih sebenarnya subscriber kita saat ini? Ya coba kita lihat lagi. Ya, ini dia. Ini subscriber kita nih. Ini sebetulnya adalah anak saya sendiri ini. Tapi beda profesinya. Kalau saya di bidang operasi produksi, kalau beliau ini di bidang drilling. Ya, maka beda ininya. Makanya hal-hal yang ini dia masih juga bertanya kepada kita, dan juga apa yang akan kita jelaskan ini bisa saja saya langsung saja kepada anak saya ini. Tapi apa yang ditanyakan ini saya kira perlu juga diketahui oleh subscriber yang lain, terutama teman-teman yang kerja di produksi ya. Jadi apa yang ditanyakan ini perlu jawaban ini saya sampaikan. Oleh itulah saya buat konten ini. Oke, apa sih yang ditanyakan oleh anak muda ini? Nah ini masih bujangan ini. Nih, yang ditanyakan adalah apa? Mengapa sumur flowing apabila sumurnya disatin, sumurnya tidak mau diproduksikan dengan cara flowing lagi atau mati? Nah, jadi yang ditanyakan dia kerja di lokasi sumur ya. Waktu itu sumur itu bisa diflowingkan, kemudian dengan suatu alasan sumur itu harus di-shut-in. Nah, dengan mau di-shut-in itu kemudian mau dihidupkan lagi sumur ini mati. Nggak mau dinyalakan lagi, nggak mau di-flowingkan lagi. Nah, inilah yang menjadi pertanyaannya, kenapa bisa mati padahal tadinya flowing. Nah, itu ya. Jadi sudah hidup, di-flowingkan, hidup, kemudian di-shut-in sumurnya. Kemudian mau dinyalakan lagi, sumurnya nggak mau. Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, jawaban ini tentunya sangat diperlukan oleh adik-adik yang kerjanya di produksi ya. Kenapa sumur yang flowing ya, kalau saya buat skemanya seperti ini. Ini perforasinya, biasanya kalau di sini ada titik PR, pressure reservoir, kalau di sini ada namanya PWF ya, PWF, pressure well flowing. Nah, kalau sumur flowing biasanya ada packer di sini. Nah, di sini ada WHP namanya, well head pressure. Biasanya ada manometernya di sini. Nah, jadi sumur ini tadinya di-flowingkan, kemudian karena suatu sebab sumur ini di-shut-in. Shut-in dengan waktu yang cukup lama, kemudian waktu mau dijalankan lagi, mau diproduksikan lagi sumur ini,
tidak mau diproduksikan lagi. Nah itu ya. Apa penyebabnya sumur ini tidak mau diproduksikan lagi? Nah, data yang kita dapat ini TPD, true vertical depth-nya adalah 1.600 meter atau 5.250 feet. Nah ini. Jadi kedalaman sumur ini adalah di sini adalah 1.500 feet. Oke. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, coba kita tonton dulu apa sih yang dimaksud dengan sumur flowing ya. Coba saya kembali ke suatu ini dulu lah. Kita lihat dulu apa yang dinamakan flowing itu. Sebagai saya mau ngasih gambaran saja bagaimana sumur flowing itu. Flowing itu adalah sumur yang mempunyai kekuatan dari dalam sumur itu sehingga dia bisa mengalir dengan sendirinya. Nah, inilah contoh ini sumur flowing. Tapi ini flowingnya ini sudah tidak terkendali. Nah, tapi kalau dalam pengeboran ini ada namanya BOP. Setelah kejadian blowout seperti ini, maka BOP-nya akan diaktifkan dan akan dimatikan. Inilah yang namanya flowing. Flowing dengan sendirinya, artinya sumur ini punya kekuatan, punya tekanan yang cukup, dia untuk mengalir. Itulah namanya flowing. Ya. Nah, masalahnya kenapa kalau dia di-shut-in, kemudian dia mau dihidupkan lagi, dia tidak mau. Nah, ini kita kembali lagi ke pokok pembicaraan kita. Saya tutup dulu ini, kembali lagi kita ke sini. Bentar. Nah, ini. Natural flow. Iya. Sumur flowing itu natural flow bisa juga ya. Pertanyaan, mengapa sumur flowing apabila sumurnya di-shut-in, sumurnya tidak mau lagi dialirkan secara flowing? Satu, jadi kita buat beberapa pertanyaan sehubungan dengan sumur flowing atau natural flow. NF biasa disebut juga. Dua, mengapa sumur yang telah selesai dibor tidak bisa langsung di-flowing atau dialirkan? Tiga, mengapa sumur yang telah selesai dibor bisa langsung di-flowingkan atau diproduksikan? Nah ini ya. Tapi saat ini kita coba yang pertama dulu kita jawab ya. Nih, jawaban tentang sumur flowing. Mengapa sumur flowing apabila sumur di-shut-in, sumurnya tidak mau lagi dialirkan secara flowing. Oke, nah ini. Jadi apa dasar saya di sini? Kita lihat dulu datanya ya. Ini kita pakai saja sumur ini adalah dengan asumsi ya. Kenapa? Karena waktu itu gasnya belum sempat dites. Jadi kita gunakan saja asumsi adalah GLR-nya adalah 300 SC/BBL. Saya jelaskan lagi biar paham. Apa sih yang dimaksud dengan GLR 300 SC/BBL? Artinya dalam setiap 1 BBL liquid ya, masih liquid ini ya. Dalam setiap 1 BBL liquid itu mengandung sebanyak 300 standar kubik feet gas. Nah, itu artinya ya. Jadi GLR-nya 300 itu yang dimaksud. Jadi setiap barrel liquidnya mengandung 300 standar kubik gas. Itu yang dimaksud. Kemudian tekanan kepala sumurnya ini adalah 120 PSI. Nah, tekanan kepala sumur adalah 120 PSI. Oke. Kemudian ke dalam sumur tadi adalah 5250. Nah, 5250 ya, 5. Depth-nya 5250 feet. Oke. Kemudian maka tekanan PWF 1100 dari mana bisa didapat ini? 1100. Nah, didapat 1100 ini dengan kita asumsi GLR 300 SCM tadi, kemudian dengan wellhead pressure 120, kemudian kita dapat 1100 PSI. Nah, ini kita gunakan buku Artificial Lift Method 2A di sini. Nah, di sini. Ini Kermit and Brown. Nah, buku inilah yang kita gunakan. Ini banyak sekali gunanya. Kita ambil grafik ya. Grafik ini hubungan antara tekanan dan kedalaman. Kita ambil yang tubingnya 2,5 inci ED, ya 2,5 inci ED, atau ini sama dengan 278 inci, 27/8 inci. Dengan produksi kita ambil saja yang 800 BBL per D. Nah, jadi grafik ini yang kita gunakan.
Jadi kita ambil dulu tekanan wellhead-nya 120 psi, kemudian kita hubungkan kedalaman sumurnya 5.250, kemudian kita potongkan lagi dengan JLR yang 300 ini tadi, kemudian kita tarik ke atas, muncullah angka 1.100. Nah, kita kembali lagi ke ini yang sudah saya buat ya. Nah, di sini. Jadi, tekanan awal wellhead adalah 120 psi, kita turunkan tekanan di sini. Nah, di sini, kemudian di sini kita tarik dari sini. Nah, ini kita hitung kedalamannya, 5.250 feet kedalamannya di sini. Nah, kita potongkan lagi dengan grafik yang 300 SCF per BBL tadi, ini JLR-nya. Nah, dari sini kita tarik lagi ke atas. Berapa tekanannya? Ini adalah gambaran tekanan apa? PWF. Nah, ini ya. Tekanan PWF ini yang kita cari ini adalah, jadi PWF ini dapat adalah 1.100 PSI. PSI. Nah, jadi pada saat sumur ini flowing ya, ini flowing sumurnya, tekanan 120, PW-nya 1.100 PSI. Nah, itulah gunanya kita menggunakan grafik ini ya. Nah, kemudian dari sini dapat diketahui bahwa gradien tekanan flowing ini adalah 0,18 PSI per feet. Ini ya. Nah, ini dari mana didapat? Nah, dari sini. Ini 1.100 dikurang dengan 120 PSI ya. Ini PSI sama dengan berapa ini? 1.100 dikurang 120 sama dengan 980. Jadi tekanan 990 ini tekanan yang diakibatkan fluida ini. Nah, untuk sedalam 5.250. Jadi 5.250 98 ya ini 980 PSI dibagi dengan 5.250 berapa? Dibagi 5.250. Ketemulah 0,18. Nah, sama dengan 0,18 PSI per feet. Nah, artinya apa 0,18 ini? 0,18 PSI per feet itu adalah gradien tekanan fluida yang ada di sini. Kenapa rendah? Karena di sini ada air, ada gas, ada minyak. Jadi sangat rendah. Nah, kalau air itu berapa gradien tekanan air itu? Air itu adalah gradien tekanan air adalah 0,433 PSI per feet. Kalau minyak berapa? Minyak tentunya lebih kecil dari ini, gradien minyak, oil, lebih kecil. Bisa dia 0,36, bisa juga 0,38, tergantung dengan SG, PSI per feet. Nah, ini gradien tekanan. Nah, jadi gradien tekanan ini adalah 0,18 PSI per feet. Oke, sampai di sini ya. Nah, kemudian dari sini karena tekanan dasar sumur atau pressure reservoirnya belum sempat diukur, kita asumsikan saja bahwa pressure reservoirnya adalah 1.500 PSI. Nah, ini ya, ini kondisi sumurnya. Jadi sumur itu mengalir dengan wellhead pressure-nya adalah 120 PSI, PW-nya adalah 1.100, PR-nya adalah 1.500. Tentu sumur ini bisa mengalir. Kenapa? Tekanan PR-nya 1.500, PW-nya 1.100. Tentu dia ngalir di sini dan dia akan ke atas. Dengan produksi lebih kurang 800 ppd. Cross ya. Nah, ini sumurnya. Kemudian sumur ini di stop atau di shut in karena suatu hal. Di shut in lah sumur ini. Nah, di shut in. Apa yang terjadi? Nah, ini ya. Ini yang perlu diketahui. Apa yang terjadi dengan sumur ini pada saat di shut in? Oke. Kita lanjut slide selanjutnya. Ah, ini ya. Apa yang terjadi pada saat sumur ini di shut in? Yang pertama, yang terjadi adalah akan terjadi pemisahan ya, antara gas, minyak,
dan airnya. Nah, ini akan terjadi pemisahan lah, seperti ini ya. Jadi gas akan ada di atas, minyak akan ada di bawahnya, kalaupun ada air akan ada di bawahnya. Nah, seperti ini ya. Ini akan terjadi. Dan apalagi yang akan terjadi? Karena sumur ini disakin, otomatis PWF ini akan berubah, akan naik, sampai berapa? Sampai sama dengan 1.500 pada saat ini. Jadi artinya PWF akan menjadi sama dengan PR dengan waktu yang cukup paling tidak 3 harian lah, itu dia sudah akan sama persis. Karena sumurnya ditutup, jadi PWF sama dengan PR, jadi itu sama dengan 1.500 PSI. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi? Nah, yuk kita lihat slide ini. Bisa dilihat di slide ya. Ini. Nah, ini tadi WHP-nya 120, kedalaman sumurnya 5.250 feet, pressure reservoirnya ini, pressure well flowing-nya 1.100, gradien tekanan 0,39 PSI per feet. Nah, dari mana 0,39 PSI per feet ini? Nah, kalau tadi ini 0,39 ini kita hanya dengan dengan asumsi ya. 0,39 ini artinya ada campuran minyak dan airnya. Beda itu ya. Nah, kalau tadinya gradien tekanannya hanya 0,18 PSI. Nah, kemudian apa yang terjadi? Terjadilah pemisahan di sini. Di sini ada yang jelas, ini ada gas yang terpisah di sini bagian atas. Kemudian ada fluidanya. Fluida ini adalah katakanlah campuran air dengan minyaknya. Nah, seberapa jauh atau seberapa tinggi minyak ini terpisah? Nah, karena tekanan tadi PR-nya adalah 1.500 ya, ini akan sama dengan 1.500. Kemudian juga WHP tadi adalah 1.200, jadi kita kurangin saja ini dengan ini 5 berapa tadi? 1.500 dikurang dengan 120. Nah, ini berapa? 1.500 dikurang 120 sama dengan 1.380. Nah, ini akan diisi oleh apa? Oleh fluida. Fluida cairan yang sudah ada di sini tadi. Nah, yang ininya adalah 0,39 PSI per feet. Nah, jadi bagaimana ini? Nah, jadi ini tekanan ini adalah kita kalikan, ya, kita bagi. Jadi 1.380 dibagi dengan 0,39. Dapatnya 3538. Nah, ini. Dapatnya 3538 feet. Nah, ini ya. Jadi apa ini artinya? Jadi di sini setinggi ini 3538 feet ini akan diisi oleh fluida yang ini dengan fluida yang tidak ada gasnya lagi. Kenapa? Gasnya dia naik ke atas. Nah, ini gas, jadi di atasnya adalah gas semua. Nah, berapa tinggi gasnya? Ya, kita kurang saja. 5 tadi kedalamannya adalah 520, 5250 dikurang dengan 358, jadi kolom gasnya menjadi 1.712 feet. Nah, inilah yang terjadi pada saat sumur ini disakin. Yang pertama, terpisahlah antara fluida ini dengan gas. Gas ada di atas. Gas ada di atas, PWM akan menjadi sama dengan PR 1.500. Nah, ini kondisinya. Nah, sekarang pertanyaan, ini sumur ini mau dihidupkan lagi. Tekanan wellhead pressure-nya 120 PSI. Nah, ini ya. 120 PSI tekanannya. Ada tekanan. Ya kalau mau dihidupkan, tentunya kita ablas dulu lah ke 0. Ke atmosfer lah, atmosfer ya. Atmosfer. Kita ablas saja ke atmosfer, supaya sumur ini bisa hidup. Bisa hidup nggak dengan kondisi ini? Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Jadi, ini ya. Kemudian kita majukan dulu slide-nya yang selanjutnya. Apa yang terjadi pada saat kita ablas sumur ini menjadi 120 PSI ini menjadi 0. Nah, ini sudah menjadi 0 ya. Nah,
Nah, ini ya menjadi 0 PSI. Ini diablas. Apa yang terjadi? Yang terjadi pada saat 120 diablaskan 0, minyak yang ada di atas ini tentu akan naik. Kenapa? Ya dari 120 menjadi 0. Nah, kemudian apa yang terjadi lagi? Minyak atau fluida yang dari reservoir tentu akan masuk. Yang tadi gradien tekanannya di sini adalah 0,18. Nah, 0,18 PSI per pit. Nah, sedangkan untuk tekanan 120 ya, jadi 120 itu PSI per pit. Nah, masuk gradien tekanan fluida dengan 0,18. 0,18. Ini PSI ya, ini 0,18 PSI per pit. Nah, ini ya. Jadi ini berapa didapatnya? Coba kita hitung. 120 dibagi 0,18. Naik setinggi 666 pit. Nah, ini. Ini. Jadi naik setinggi 666 pit yang fluida dari reservoir. Jadi ini terangkat sedikit. Bisa hidup nggak? Nah, coba kita hitung. Ini sudah habis, ini tekanan sudah 0 ini. Nggak mau lagi. Tekanan di sini 1.500. Nggak bisa keluar lagi. Kenapa? Ya karena ditahan dengan fluida yang ada di sini. Ini kalau kita hitung ketinggiannya berapa? Ini ketinggian ini. Jadi ketinggiannya menjadi apa? 3.538 ditambah dengan 666 pit. Jadi dia naik hanya di sini. Berapa ini kalau dihitung ini? Coba. 35, 35, 38 ditambah 666. 4204 menjadi 4204. Sedangkan sumur kita ada 5.250. Jadi dia hanya naik di sini. Enggak mau ngalir lagi. Nah, ini ya. Jadi itulah kenapa sumur ini tidak mau hidup lagi. Karena sumur ini berat untuk mengangkat cairan yang ini. Karena ini gradien tekanan sudah menjadi 0,39, terpisah antara gas dengan minyaknya. Jadi 0,39 inilah. Jadi pada saat mau dihidupkan, nggak mampu lagi. Jadi walaupun ini tekanan wellhead pressure sudah 0, ya, dia tidak akan bisa hidup lagi, karena tekanan di sini hanya 1.500. Nah, 1.500 itu pas dengan tekanan fluida yang 0,18, setinggi 666 pit, kemudian ditambah dengan fluida yang semuanya minyak dan air yang 3.538 pit. Jadi totalnya menjadi 52, sampai tadi, totalnya 4.204. Jadi nggak sampai ke atas. Nah, ini ya. Nah, gimana ini? Karena yang bertanya ini yang saat ini membantu saya menjadi menjadi kameramen, saya tanyakan dulu. Paham nggak? Atau ada pertanyaan di sini? Sejauh ini sudah cukup jelas. Jelas ya? Sejauh Ya, jadi kenapa dia nggak mau hidup lagi? Ya karena tekanan 1.500 itu sepadan atau sama dengan tekanan kolom cairan ini. Nah, ini ya. Nah, kita coba, kita pastikan lagi ya. Berapa tekanan dengan dua kolom ini ya? Kita ini kan ya. Nah, ini cara kita menghitung pressure hidrostatis dari dua cairan ini. Nah, yang pertama ini kan dia 3528 ya, pit ya. 3258 pit. Gradiennya adalah dengan gradien 0,39. 0,39. Nah, berapa jadi tekanannya? Jadi setinggi ini 3258 dikali dengan 0,39, 1.200 sama dengan 1.270. 71 lah, 71 PSI ya. Yang diakibatkan oleh kolom ini. Nah, kemudian 666 pit, 666 pit dengan gradien 0,18. Nah, ini berapa nih? Jadi 666 dikali 0,18 pit. 120. 119, 120 lah, 120. Oke.
Ini ada kekeliruan ini kayaknya. Nah, ini ya. Ini bukan 3258, tapi 3538. Nah, ini salahnya. Makanya kita akan bingung kalau salah ya. 3538. 3538 dikali 0,39. Coba kita kalikan lagi ya. 3538 dikali 0,39, berapa tekanannya? 1379, 1380. 1380. Nah, 1380, 1380 psi. Yang untuk 666 pitnya dengan gradien 0,18, 120 ditambah dengan 1380 menjadi berapa? 005, 1500 psi. Balan jadinya. Jadi tekanan yang diakibatkan kolom yang baru ini naik, ditambah dengan sini ada ininya tadi, sama. Tekanan kolom fluida ini 1500 ya, psi. Tekanan reservoir juga 1500, jadi tidak bergerak. Jadi makanya dia tidak mau hidup lagi sumur ini. Nah itu ya, jadi balan antara tekanan kolom ini yang 0,39 dengan 0,18. Jadi 1500 psi. Gimana? Subscriber kita yang bertanya, jelas ya? Sudah cukup jelas, Pak Samsul. Jelas ya? Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya akan kita jawab pertanyaan yang kedua dan yang ketiga. Nah, ini. Yang selanjutnya, mengapa sumur yang telah selesai dibor tidak bisa langsung flowing? Kemudian mengapa sumur yang telah selesai dibor bisa langsung flowing? Jadi satunya tidak bisa flowing, satunya bisa flowing. Nanti kita jelaskan. Kalau langsung ini terlalu lama dan cukup panjang. Itu ya sahabat-sahabat YouTube ya. Saya kira apa yang saya jelaskan ini perlu diketahui oleh adik-adik teman-teman produksi di lapangan. Inilah, nah sedikit saya sampaikan. Ini sebetulnya kejadian ini betul-betul pernah menimpa saya. Pada waktu itu saya sudah menjadi production superintendent ya. Kemudian atasan saya itu bully itu ya JOB lah waktu itu saya. Nah kami punya sumur yang flowing seperti ini ya. Nah ada suatu kejadian malam-malam hari itu sekitar jam 9 malam, operator lapangan kita menyampaikan bahwa flow line-nya bocor. Flow line-nya bocor dan minyaknya sudah mengalir ke sungai. Nah karena tidak ada jalan lain menurut saya, sumur ini langsung saya shut-in. Saya tutup, tapi saya sudah tahu resikonya sumur ini kalau dimatiin pasti akan mati sumurnya. Tapi itu saya lakukan karena tidak ada jalan lain, sumurnya langsung saya tutup, saya matikan. Namun apa yang terjadi, sahabat-sahabat YouTube ya? Setelah saya lakukan itu penutupan, baru saya lapor ke atasan saya, ke manajer saya, orang bully itu. Apa yang terjadi? Saya malah dimarah. Kenapa dimarah? Karena itu katanya itu bukan keputusan kamu katanya, itu keputusan saya. Ya tapi ini tidak ada jalan lain saya bilang. Harus ditutup, betul, kamu tindakan kamu betul, tapi mestinya laporan dulu ke saya katanya. Nah itu ya. Jadi itu adalah keputusan saya. Mestinya seperti itu katanya. Oke, kemudian waktu itu saya minta maaf ya untuk ke depan akan saya sampaikan seperti itu saya bilang. Nah itulah kejadiannya. Kejadian yang menimpa waktu itu. Jadi sumur yang sedang hidup ada masalah kita tutup, kemudian mau dihidupkan tidak bisa lagi ya. Terpaksa apa? Harus disuap. Disuap, diangkat yang minyak ini, baru dia bisa hidup lagi. Oke, itu yang dapat kami sampaikan ya sahabat-sahabat YouTube ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada adik-adik semuanya. Mohon doa kesehatan untuk kami, supaya kami tetap bisa menyampaikan edukasi-edukasi tentang perminyakan ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.